Eh, Maaf Pak Yai. Bapak Ibu, eh, terima kasih atas kehadiran di ruang Zoom ini. Terima kasih juga Pak Yai Miftahul Huda yang sudah berada di ruang Zoom pada kesempatan sore hari ini. Nanti 2 jam ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan materi terkait dengan fatwa-fatwa halal haram Majelis Ulama Indonesia dan tata cara penulisan laporan hasil audit yang akan disampaikan oleh beliau Pak Kiai Haji Miftul Huda. Pak Yai nanti sistemnya langsung ini ya atau menunggu selesai dulu, selesai penyampaian Pak Yai baru kita buka sesi tanya jawab ya Pak Yai ya. Langsung saja, materinya nggak banyak kok saya. Oh gitu, nggih, nggih. Baik. Eh untuk mempersingkat waktu, ini posisi saya di itu Pak Yai di Kalimantan Timur. Jadi lebih Uh, dulu. oke, jauh Jadi sekali. ya beda 1 jam dengan di Jawa gitu kan. Itulah Hmm, jadi mungkin nanti kalau misalnya suatu saat nanti mungkin terjeda adzan mungkin di sini sudah adzan duluan daripada di Jawa gitu ya. Oke, ya. Ini pesertanya calon auditor atau sudah auditor? Eh Calon auditor ya, calon auditor karena mereka baru ikut pelatihan auditor sehingga mereka nanti akan Hmm, mendapatkan sertifikat pelatihan dan sebagian memang lanjut untuk uji kompetensi. Terus beberapa dari mereka kan memang sudah masuk di bawah lembaga pemeriksa halal di bawah LPH. Cuman hmm. biasanya LPH juga penambahan auditor untuk meningkatkan dari misalnya awalnya dari pratama menjadi utama dan seterusnya kan itu. Oke. Sehingga cakupan auditnya bisa lebih luas kan ya ya gitu. Ini saya lihat dari Ari Ginanjar ya, AG itu ya. Ada beberapa sih dari LPH yang ada di terutama yang di Jawa kan itu ya. Oh bukan ya, oke oke. Itu kalau depan-depan itu inisial dari fasilitatornya ya. Oh fasilitator, Ya, dari bukan nama fasilitas LPH dari ya. dari dari apa? Inisial dari fasilitatornya. Jadi kalau misalnya saya berarti disingkat HSP gitu depannya baru nama Oh, pesertanya ya. gitu. Nggih. Eh Mohon izin Yai, mungkin langsung bisa menyampaikan. Saya Baik. persilakan Yai Miftahul Huda untuk menyampaikan materi terkait dengan fatwa-fatwa hal haram Majelis Ulama Indonesia. Silakan Yai. Siap, makasih Mas Hadi Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saya tidak banyak akan menjelaskan tentang fatwa-fatwa, karena fatwa-fatwa itu sudah dirilis semua di web kami, di fatwamui.com. Nah, nanti saya akan banyak bertanya dan mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu akan saya jawab. Eh, saya mau berkenalan juga, eh, meskipun nggak semuanya nanti. Mas Anggia, Ibu ya, Ibu Anggia Retnaning Tias. Monitor, Ibu Anggia. Oke, Yai. Ibu Anggia ini backgroundnya dari eh, spesialisnya apa? Eh, Kebetulan di laboratorium untuk di kelapa sawit, Yai, seperti itu. Oke, kelapa sawit. Nanti akan diposisikan di auditor apa? Produk apa? Produknya untuk saat ini CPO atau minyak mentah menjadi turunan minyak seperti minyak goreng, kemudian margarin dan lain sebagainya. Oke, pertanyaannya Ibu, kira-kira isu kritis di produk yang Ibu Anggi mau audit nanti itu apa? Titik kritis keharamannya. Eh, Mungkin kalau bahan baku utamanya kan dari nabati ya, kelapa, jadi Ya, mungkin tidak masuk di titik kritis. Mungkin nah, nanti di bahan-bahan tambahannya seperti bahan-bahan kimia untuk di penambahan air, karena nanti di proses pengolahannya itu ada penambahan air, karena air tersebut sudah mengalami proses
eh, yang memerlukan bahan. Nah, seperti itu Pak Kiai. Kurang Bahan jelas. kimia tambahan itu apa saja? Ya, kalau untuk bahannya kita hanya menambahkan air dan bahan lain yang ditambahkan untuk di proses pengolahannya. Karena kita Jadi produknya hanya minyak mentah, masih minta minyak mentah atau CPO. TPO ya. Jadi nggak ada yang kritis ya mestinya ya. Ya, kalau untuk bahan utamanya, saya rasa ini menurut pemahaman saya sampai sejauh ini saat mengikuti proses pelatihan itu belum ada ya, hanya di penambahan di airnya itu saja karena ada bahan kimia di dalamnya. Kan biasanya CPO itu kan sangat jernih ya Ibu Anggi ya. Gimana? Ini mohon maaf. CPO itu kan sangat jernih ya. Ya. Warnanya kan sangat jernih ya. Warnanya masih yang merah karena minyak mentah, masih minyak mentah berupa crude palm oil, belum menjadi minyak goreng, jadi belum ada proses penjernihan. Oke, biasanya kalau menuju ke minyak goreng atau produk yang lain itu butuh penjernihan ya. Iya, betul. Itu biasanya pakai apa? Bahannya? Nah, kalau di sini kita belum tidak memproses itu Pak ya. Jadi kita produknya yang kita jual adalah produk CPO itu, kemudian nanti kita jual ke pihak ketiga itu yang mengolah untuk menjadi Hmm. produk yang sudah jadi dan siap dikonsumsi. Seumpama Ibu ditugaskan untuk mengaudit produk minyak goreng, kan? Kira-kira titik kritis keharaman yang harus diperhatikan apa di situ? Ya, bahan tambahannya yang digunakan pada saat proses penjernihan dari CPO menjadi minyak goreng. Nah, itu biasanya apa yang dipakai itu? Ah, kurang tahu. Oke, baik. Makasih Ibu Anggia. Ya, itu sama-sama. Oke. Ibu Dewi dari Unila, LPH Unila. Ibu Dewi. Iya, iya Pak Yai. Oke. Ibu Dewi, eh, calon auditor eh, ruang lingkup apa ini? Eh, eh, Halo Ibu. ulang- Ya, iya, ulangi Pak Yai. Di sini tadi sinyalnya putus-putus. oke. Ibu Dewi eh, akan mengaudit produk dalam ruang lingkup apa? Mungkin mikrobiologi ya. Mikrobial. Oke, Ya, produk mikrobial itu kalau produk jadinya seperti apa? em, bisa jadi mokaf, kemudian bisa jadi ekoenzim, bisa jadi juga kecap yang fermentasi, Mm, mm, mm. kemudian tape, Yogurt juga kemudian ya. yogurt, Oke, keju. oke. mm, Itu kalau dari sisi kritis keharamannya apa yang harus ditelusuri oleh auditor itu? eh, Keharamannya mungkin yang berhubungan dengan hewan ya, Mm-mm, atau mikrobia yang digunakan ya, itu halal atau tidak gitu. Karena kan mikrobia mikrobia juga pas untuk memperbanyak itu kan bisa pakai media-media misalnya pepton dan lain sebagainya, bisa jadi mm-mm, media-media yang tidak halal gitu starternya. mm-mm, Mm-mm. Nah, seperti kalau kita bikin yogurt itu kan dia pakai starter. Starternya itu mungkin harus kita telusuri ini dari mana gitu starternya. mm. Juga nata de Sekarang, coco gitu kan itu oke. menggunakan kecepatan dengan starternya dari mana. Mm. Kalau dalam produk yang awam bagi masyarakat kan misalnya tempe ya. Iya, Tempe itu pakai ragi itu ya. ya ragi Ah, tempe ya oke. Pak Nah itu Yayi. kan produk mikrobial juga ya. Ya, Hmm. nah itu eh, mungkin kalau kita lihat kan selama ini fine-fine aja ya. Mm-mm, Karena setiap orang bisa buat tempe ya, ya iya di rumah mm, karena starternya kan dijual bebas tuh. Tapi kalau mm-mm.
untuk ke depan mungkin harus diperiksa juga starternya ini dari starter yang mana gitu. Kemudian dibiarkan di apa media apa gitu kan. Kemudian medianya itu campuran dari mana, diproduksi dari apa. Mungkin kalau ditelusuri sampai seperti itu, mungkin kita pengrajin-pengrajin tempe perlu juga ya Pak Yai untuk diaudit. Termasuk tape ya. Saya ingat dulu kecil itu Iya. lebaran atau mau punya hajat, ibu itu biasanya bikin tape Tape ketan ya. ketan ya, tape ketan merah ya Pak Yai. Ya hijau ya merah ya. Iya, Itu kan biasanya pakai ragi itu ya. pagi. Oke, Tapi semuanya ada itu kan, tiap Lebaran kan ada itu tape ketan. betul ya. Heeh, Dan sampai sekarang masih. masih. Di fatwa kita, Ibu Dewi, Iya. itu mikroba dan produk mikrobial itu pada dasarnya adalah suci, Oh, maka halal untuk digunakan. Tapi yang menjadikannya tidak halal itu karena media pertumbuhan tadi ya. Di mana dia dibiakkan dengan bahan apa, itu yang menjadi kritis di situ. Pak Ah, Yai. Oke, itu di fatwa muncul seperti itu. Jadi titik kritisnya pada media pertumbuhan, termasuk juga nanti yang lebih rumit lagi di produk vaksin ya, Oh ya vaksin ya Pak Yai. produk vaksin. Nanti ah, Ibu ini harus teliti banget nanti ya terkait Iya ya dengan Pak Yai. Oh, iya. produk mikrobial, produk vaksin. Nah, kalau tempe itu memang sudah menjadi apa ya istilahnya, hal yang lumrah ya, sehingga sering tidak perlu diperlukan SH kadang-kadang dia dianggap seperti positif, dianggap seperti positif, padahal tidak, Iya. karena sudah menjadi hal yang umum di tengah masyarakat ya. Mm-mm. Eh, Baik, makasih Ibu Dewi. Terima kasih Pak Yai. Berkah selalu. Ibu ya, Ibu Dian, biar Ibu Dian, ini masih off cam. Ibu Nggih, Dian, Ibu Dian, ah, ruang lingkup apa Ibu Dian yang digeluti? kebetulan saya di rumah sakit, Pak Yai. Rumah sakit. Nggih. Sebagai apa? Dokter, Saya, nggih, saya dokter umum. dokter umum. Ini Nggih. mengikuti calon auditor halal ini akan mengaudit apa? Obat-obatan kah? Kebetulan kalau di rumah sakit kami kan juga ada klinik juga. Di sana kliniknya ada klinik kecantikan juga, jadi ada kosmetik juga, Pak, rencananya. Hmm, 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 hmm. Oke, kita sudah ada fatwa-fatwa terkait dengan produk kosmetika ya, klinik kecantikan. Ada botox, ada filler, ada tanam benang. Itu di fatwa kita sudah ada. Ah, Pada dasarnya bahwa eh, botox atau tanam benang atau filler eh, itu jika digunakan untuk merubah ciptaan Tuhan, maka itu tidak boleh. Nggih. Tetapi kalau itu digunakan untuk kebutuhan, misalnya dalam rangka apa ya, habis kena luka bakar atau yang lain untuk dinormalkan kembali, itu dibolehkan ya. Siap. Kita juga ada fatwa kita transplantasi ya, baik itu dari organ orang lain udah meninggal kepada orang hidup, dari orang hidup ke orang hidup, dari diri sendiri itu sudah ada fatwa kita terkait transplantasi ya. Jadi pada dasarnya transplantasi itu tidak diperbolehkan karena itu pasti ada perubahan ciptaan Tuhan ya. Tetapi karena ini dibutuhkan, baik itu sampai pada tingkatan mendesak kedaruratan atau kebutuhan, itu maka diperbolehkan. Contoh misalnya bibir sumbing ya. Bibir sumbing itu kan ciptaan yang kurang sempurna ya. Sebab
Kalau dia untuk mengaji nanti mungkin ada beberapa sifat huruf yang tidak didapatkan, maka dibolehkan untuk menyempurnakan eh, sebentar lagi ngisi di chat dulu ya. Maka dibolehkan untuk mengambil tindakan transplantasi tadi, operasi transplantasi untuk menyempurnakan ciptaan Tuhan. Yang menjadi titik krusialnya adalah bahan yang digunakan. Kira-kira bahan yang digunakan dalam potok atau tanam benang atau filler atau transplantasi, apa yang kritis Ibu siapa tadi, Dian? Mungkin dari bahannya nggih Pak Yai. Mhm. Bahan apa itu coba? Kalau tanam benang misalnya, atau di operasi yang pakai proses penjahitan gitu. Dari benangnya mungkin. Benangnya apa itu sumbernya itu? Ke hewan. Hewani. Oke. Jadi salah satu fatwa kita terkait dengan produk barang gunaan. Jadi barang gunaan di dalam peraturan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang kita pakai mulai dari tutup kepala sampai di alas kaki. Itu kita pakai. Kemudian yang kedua yang kita pergunakan. Itu termasuk alat tulis kantor, ATK, termasuk apa itu PKRT ya kalau istilahnya itu. Perbekalan kesehatan rumah tangga, uh, termasuk alat peralatan dapur. Yang ketiga adalah yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu produk seperti alkes, ya, alat kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah PP 42 tahun 2024 itu disebutkan bahwa produk barang gunaan yang berbahan atau mengandung unsur hewani itu harus disertifikasi halal. Tadi benang mengandung unsur hewani, maka perlu disertifikasi halal. Tetapi PP ini terlalu luas. Semua yang berbahan hewani atau mengandung unsur hewani harus disertifikasi halal. Padahal di sana ada produk yang tidak ada isu untuk disertifikasi halal. Contoh misalnya produk yang tidak ada sentuhan langsung dengan tubuh kita. Mungkin Budian bisa mencarikan contoh nanti. Alkes yang tidak ada sentuhan dengan tubuh manusia dan mengandung unsur hewani. Ibu Dian lebih paham. Atau yang tidak ada sentuhan langsung dengan produk dan bahan makanan dan minuman. Itu maka tidak ada isu untuk disertifikasi halal. Itu kita di fatwa kita lebih rinci lagi. Ditambah lagi satu norma, barang gunaan yang mengandung alkohol. Mengandung alkohol itu yang harus ditetapkan halal. Di luar itu yang tidak ada sentuhan dengan tubuh manusia, tidak ada sentuhan dengan produk dan bahan makanan dan minuman, dan tidak mengandung alkohol, maka tidak perlu disertifikasi halal. Itu bagi ketentuan fatwa. Dan itu kita sudah sampaikan kepada pengampu kebijakan BPJBH untuk membuat merevisi peraturan pemerintah tersebut. Baik, Ibu Dian, sudah nyambung? Tadi apa alkes yang berbahan hewani yang tidak ada sentuhan dengan tubuh manusia atau yang ada sentuhan? Bisa disampaikan contohnya biar kita lebih paham. Kalau yang bersentuhan seperti benang tadi itu Pak Yai. Kalau yang tidak bersentuhan apa ya Pak? Di dalam KMA itu kan sampai berapa ribu alkes yang dimunculkan di situ. Saya nggak hafal betul ya, nggak hafal, bukan ranah saya untuk menghafalkan. Itu ada yang masuk harus disertifikasi halal dan itu memberatkan bagi masyarakat, apalagi tidak ada isu untuk disertifikasi halal.
Baik, makasih Bu Dian. Sampai-sampai Pak Ah, Yai. sudah tiga ibu-ibu. Pak Heri Pranoto, Oke, halo Pak Heri. Assalamualaikum Pak Yai. Salam, J. Apa ruang lingkup yang akan Bapak geluti? Kebetulan saya sama seperti Bu Anggi tadi, Pak. Jadi di kami ke kita ini di pengolahan minyak kelapa sawit setengah jadi Hmm, untuk produk CPO itu tadi. TPO ya. Hmm. Oke. Selain yang kritis yang disampaikan Ibu Anggi, apa yang kritis yang lain, Pak Heri? Kalau dari bahan tadi seperti yang disampaikan, CPO ini produk dari nabati, Pak. Jadi tidak tidak kritis. Kemudian untuk pengolahan air, Pak. Jadi di industri sawit ini kita ada tambahan yaitu air. Cuman air ini perlu kita proses untuk penjernihan, Pak. Oke. Jadi bahan kimia untuk penjernihan air itu yang masuk di kategori apa? Kritis tadi. Perlu kita Apa yang dipakai biasanya, Pak Heri, untuk menjernihkan air tersebut? untuk penjernihan air itu biasa menggunakan soda as, kemudian polyaluminium chloride, terus kemudian Hmm, ada polimer itu, Pak. oke. Pakai apa? Asam arang ya? Apa? Arang aktif nggak? Arang, iya, iya untuk penjernihan apa sand filternya ada pakai arang, Pak. Arang Hmm. pasir gitu. Arang aktif itu biasanya bahannya dari apa sih, Pak? Kalau di sini sih kayak dari batok batok kelapa sih Pak kayaknya Pak. Warnanya hitam soal. Ada dari ijo gitu sih lebih Hmm. untuk penyaringan di eh, penyaringan air tadi, untuk penjernihan tadi. Hmm. Oke, itu di airnya. Berarti airnya tidak ngambil dari pam ya? Tidak Pak. Dari sungai. Oh, dari sungai. Oke. Hmm. Nah, itu gimana lagi, Pak? Oke. Makasih, Pak Heri. Oke, Baik, Pak. kita cari yang lain, yang berbeda dari CPO, berbeda dengan Ibu Dian. Ibu Lilis, Dari oh, ya, ya saya Pak. Ibu Lilis ya. Ya, Eh, apa ruang lingkup Ibu nanti? oh saya eh, ada juga ya pupuk lepas lambat. Pupuk ya. Mm-mm. Pupuk itu perlu disertifikasi halal nggak? Pupuk tanaman ya. Iya, mungkin Hmm. eh, produk lain ya sama seperti arang aktif tapi dari limbah. Bisa diceritakan Ibu bagaimana arang Tapi limbah? ini baru penelitian ya Pak. Tapi Hmm, hmm, limbahnya mungkin ya tadi sama eh, proses limbah dari pengolahan minyak CPO minyak minyak goreng itu ada limbahnya namanya spent bleaching earth. Itu kita olah di sini masih dalam penelitian belum produksi besar Pak. Nanti mungkin itu bisa diteliti juga. Tapi itu asalnya juga dari pengolahan kelapa CPO juga. hmm. Limbah kulitnya atau limbah apanya ini? Limbah setelah dia dimurnikan minyak Hmm, goreng itu kan sebelumnya kan dia masih ada kotoran-kotoran. Jadi setelah dimurnikan itu biasanya biasanya pakai bentonit dia. hmm, hmm, Jadi masih ada minyaknya, bentonit itu masih ada minyaknya. Kemudian kita furnace ya, itu kita olah di laboratorium kita. Ini belum produksi sehingga bisa dihasilkan karbon, tapi karbon yang apa ya, karbon yang menyelimuti hmm, hmm. bentonit. Nah, itu jadi karbon juga namanya.
karbonnya dalam bentuk komposit, jadi komposit karbon bentonit. Itu belum dijual, memang produknya masih kita penelitian di Universitas Lampung itu. Oke, dan itu nanti digunakan sebagai Ya, penjernih juga. penjernih ya. Hmm. Oke. Oke, makasih Ibu Ibu siapa tadi? Ibu Lilis ya. Lilis ya. Ibu Lilis. Baik, selanjutnya Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa hadir? Oke, lagi ada. Muhammad Nur Faizin. Nggih Pak Kiai. Ya. Dari mana dan ruang lingkup apa nanti? Nggih, perkenalkan Pak Kiai, nama saya Muhammad Nur Faizin. Saya dari LPH Bina Sehat Jember Pak Kiai. Oh, jauh, Jember. Nggih, Jember. Hmm. Untuk konsennya saya di makanan Pak Kiai. Makanan. Nggih, Oke. makanan. Kalau saya misalnya punya produk dendeng dendeng daging gitu ya. Kira-kira Nggih. apa yang perlu ditelusuri Pak Nur Faizin ini dari sisi Eh, kritis kehalalannya? nggih, yang pertama itu perlu ditelusuri itu bahan baku Pak Kiai. Nggih. Terutama Gimana? dendeng itu kan terbuat dari daging. Hmm, Itu dikritisi di titik kritisnya itu sumber dari bahan itu apakah mengandung seperti dagingnya itu bahan hewani kayak gitu Pak Kiai, dan hmm, turunan hewani lainnya seperti apakah mengandung nantinya itu lemak terus gelatin kayak gitu untuk apa namanya, terutama untuk di dendeng itu yang paling kritis itu di bahan bakunya dagingnya itu Pak Yai, dan eh, cara mendapatkan dagingnya mulai dari mungkin penyembelihan kayak gitu, apakah sesuai dengan syariat kayak gitu, membaca Bismillah, lalu apakah sudah terpotong sampai apa namanya, terpotong sempurna seperti itu pernafasannya kayak gitu Pak Yai. hmm, Ya hmm, mungkin hmm. secara umum seperti itu Pak Yai. Nggih. Oke, kita masuk di penyembelihan ya sekarang ya. Nggih. Eh, Selain ada yang ruang lingkup penyembelihan nggak ini? Bapak Ibu semua ada yang akan menggeluti ruang lingkup penyembelihan? Saya Kiai. Baik, Pak Perkasa. Oke, ruang lingkup penyembelihan. Ah, Coba ceritakan titik kritis apa saja di dalam audit rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Ya, oke. Mungkin yang pertama penyembelihnya harus Islam dan Bali. Hmm, hmm, Kemudian alat potongnya juga eh, tidak berasal dari tulang yang Oke. gigi dan tajam. Terus tadi penyembelihannya harus putus saluran pernapasan, pencernaan, dan dua eh, pembuluh arteri dan vena Hmm, jumularis. Kemudian stunning-nya elektrik. Oke. Mungkin itu yang saya pahami sementara ya. Running elektrik itu untuk sapi atau untuk ayam? Untuk sapi, Jay. Elektrik ya. Sudah Nah, ada ya? tapi tidak sampai pingsan ya, Jay. Tidak sampai mati, pingsan hanya pingsan sementara. Enggak. Penggunaan stunning elektrik untuk sapi sudah pernah lihat? Belum belum, Jay. Oke, Hmm. Oke. Cukup segitu aja. Cukup, Jay. Ya, pemahaman Baik, saya. selain Pak Rahmat,
yang akan mengaudit rumah potong penyembelian? Ada? Saya Pak. Iya, Oh Pak. ya, silakan. Oh, ada anak banyak ya. Silakan Pak Giant. Nah, ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Oke. Untuk rumah potong hewan yang sementara ini sudah saya awasi, itu yang pertama penyembelihan dilakukan oleh juleha yang bersertifikat, juru sembelih halal. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah harus digunakan pisau yang tajam untuk mengukurnya dengan mengiriskan pada selembar tisu atau kertas HVS standar ketajaman. Terus untuk yang berikutnya adalah sapi. Kalau ini sapi lokal karena tidak menggunakan stunning gun, karena ukuran stunning gun yang pernah diperbantukan dari pemerintah itu tidak memingsankan ternak tapi mematikan, karena mungkin ukurannya secara sapi impor atau sapi dari luar negeri, sehingga diberikan ke lokal, sapi lokal itu sampai efeknya meninggal sapinya. Terus sapi direbahkan menghadap ke barat. Terus titik yang paling kritis adalah saat pemotongan, harus terpotong di bagian 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, makanan, dan pembuluh darah. Pembuluh darahnya 2 macam, jugularis dan arteri karotis komunis. Terus untuk berikutnya adalah sapi dilarang dikuliti sebelum meninggal dengan sempurna. Terus pemisahan pintu masuk dan pintu keluar rumah pemotongan hewan, karena pintu keluar dikhususkan untuk mengeluarkan karkas yang bersih dan terhindar dari kotoran, sehingga tidak menjadi mutanajis. Oke. Mungkin sementara itu. Ya. Oke, makasih Mas Robi. Jadi sudah pernah mengaudit ya? Kalau mengaudit belum, karena ini baru pertama saya mengikuti pelatihan auditor. Hanya dari dinas saya bertugas untuk mengawasi pemotongan rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal. Oke, makasih Mas Robi. Boleh ditambah Ibu Retno? Baik Pak, terima kasih. Sama dengan Pak Ahmad Perkasa Rahab tadi itu, juga dari Pontianak Pak, kami juga baru mau menjadi auditor untuk rumah potong hewan. Nah, karena kami belum ini ya Pak ya, belum pernah menjalankan tugas yang secara real gitu. Tapi saya udah pernah pengalaman melihat langsung ke rumah potong hewan yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan mungkin bisa dikatakan yang paling modern lah Pak ya. Itu emang tidak menggunakan stunning gun. Nah, penanganannya di sana sebelum sapi dipotong itu memang kurang mengedepankan animal welfare Pak. Jadi kayak agak dipaksa gitu, jadi sapi stres gitu. Nah itu mungkin hal seperti itu mungkin lebih di ini ya Pak ya, karena memang fasilitasnya juga emang terbatas di sana ya, sehingga ya pelaksanaannya mungkin memang kurang sesuai SOP itu seperti itu. Terus kemudian pengeluaran darah juga waktu itu saya lihat juga memang bercampur gitu ya antara limbah darah, tapi bukan babi ya Pak ya, babi memang jauh sekali jaraknya antara RPH sapi dengan RPH babi itu. Cuman dari sisi limbahnya aja itu memang bercampur antara darah dengan dalaman jeroan gitu, Pak ya. Saya lihat seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan antemortemnya juga memang kurang dikedepankan gitu. Seperti itu yang saya amati. Oke, makasih Ibu Retno. Ada 3 ya yang akan
punya keahlian nanti mengaudit penyembelihan. Atau ada lagi? Baik, di dalam fatwa kita eh, yang paling utama adalah pertama adalah hewannya. Hewan itu adalah tentunya hewan yang halal ya, dan dalam keadaan sehat. Nah, maka perlu ada proses antemortem tadi ya. Dan di biasanya itu kita tanya apakah ada dokter yang memeriksa kesehatan hewan tersebut untuk sebelum disembelih. Nah, yang kedua, biasanya kan itu ada proses pengistirahatan dulu. Nah, ketika sapi atau hewan datang itu ada proses pengistirahatan, kurang-kurang lebih setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, itu sebagai animal welfare, kesejahteraan hewan. Yang kedua, tadi juleha ya. Juleha itu harus muslim ya, meskipun di dalam kajian fikih itu dimungkinkan penyembelihannya ahli kitab dan secara fikih halal ya sembelihannya Yahudi Nasrani, tetapi dalam standar jaminan produk halal itu tidak diperbolehkan. Artinya di dalam proses sertifikasi halal jika disembelih oleh non-muslim maka itu dikategorikan bangkai. Selain itu, kalau di persyaratan SJPH harus punya sertifikat. Tetapi dalam prakteknya untuk yang rumah potong atau bukan rumah potong, tukang-tukang jagal di pasar-pasar tradisional, kalau kita ingin menyaksikan apakah persembelihannya itu dianggap sah atau tidak sesuai dengan fatwa, maka kita dapati sering tidak punya sertifikat halal. Tetapi ini tidak menggugurkan, tidak membatalkan penyembelihan, hanya saja perlu ada unjuk kerja yang sesuai dengan standar. Yang berikutnya tadi sudah ini yang stunning, titik kritis ya. Jangan sampai stunning itu menyebabkan kematian hewan. Dan sering kita dapati di penyembelihan ayam, kalau stunningnya itu tidak tepat ukurannya, pasti itu. Saya pernah mendapati di daerah Cikupa, Tangerang, itu sampai 3 kali kita cek apakah stunningnya tepat atau tidak. Di malam pertama dia ukurannya itu 45 volt. Kemudian waktunya 15 detik, nggak sampai 15 detik. Saya cek ayamnya itu 10 ternyata yang mati separuhnya. Kemudian saya minta diturunkan, dia sampai di angka 30. Ternyata divalidasi lagi ayamnya juga 40% mati sebelum disembelih. Akhirnya diturunkan lagi pada angka ke 18 volt. Itu baru kita dapati ayamnya tidak ada yang mati setelah di stunning. Nah, ini yang menjadi titik kritis di stunning ayam ya. Karena bisa jadi stunningnya itu sudah tidak terstandar lagi. Dan sesuai aturan kan biasanya perlu dicek selama setahun sekali ya, apakah itu masih bagus atau tidak. Dikalibrasi istilahnya, apakah masih normal atau tidak. Tetapi ini perlu dicek secara berkala oleh penyelia halalnya. Dan memang jauh ya standar yang diterapkan oleh kita dengan yang di Cina yang pernah saya dapati itu di PT Saner itu, dia rumah potong ini 1 hari bisa sampai 1 juta ayam dipotong. Tapi standarnya sangat tinggi dia. Ketika dicek di pasca stunning itu, semua dicek masih hidup atau tidak, satu persatu, bukan random. Kalau kita kan biasanya hal checkernya, pengecekan kehalalnya itu biasanya sepertiga. Kalau misalnya satu truk itu datang, jumlahnya tergantung
beratnya ya, ada yang 1.500 satu truk, ada yang 2.000. Itu biasanya sepertiga yang divalidasi apakah penyembelihannya sempurna atau stunningnya tepat atau tidak, itu separuh saja, sepertiga saja. Sementara yang saya dapat dicek satu persatu. Dicek masih hidup, masih hidup. Kemudian juga apa? Waktu menyembelih itu pisau nggak boleh ada darah. Jadi ketika menyembelih satu langsung dikucurkan air. Jadi pisaunya tidak ada darah. Kemudian hasil penyembelihan juga dilihat satu persatu. Apakah semua uratnya tadi terputus atau tidak. Betul-betul dilaksanakan satu persatu. Kalau kita kan random, belum ada yang full semuanya dicek. Tadi pengecekan. Kemudian karena ini sudah terstandar, jadi kalau jaraknya antara penyembelihan dengan pengolahan, itu secara SNI dibatasi. Kalau tanpa stunning itu 3 menit udah mati. Maka perlu dicek, dipastikan ketika menggantung di rantai itu, ini yang besar ya, sampai ke perebusan ayam itu sampai berapa menit. Itu biasanya kita kasih ikat tali. Itu sampai 2 menit atau 3 menit. Yang problem itu yang rumah potong yang sederhana-sederhana ini, yang kecil-kecil itu. Mulai dari apakah kehalalannya atau tidak dijamin itu agak ragu-ragu saya. Soalnya ketika dipotong langsung dimasukkan ke dalam tong, drum gitu. Drumnya ya ukurannya segini, kemudian dimasukkan sampai 20 ayam, itu bisa jadi matinya bukan karena penyembelihan, karena bertumbuk-tumbuk, sehingga kualitas dagingnya nggak bagus lagi, ada yang memar-memar. Kemudian pencuciannya tadi juga tidak terstandar. Yang paling penting juga ketika mengaudit rumah potong hewan, yaitu pengolahan limbah. Limbah, baik limbah padatnya maupun limbah cairnya. Banyak sekali rumah potong ayam yang dekat rumah kita atau di sekeliling kita itu limbahnya langsung dibuang ke selokan. Limbahnya langsung mengalir ke sungai. Ini dari halal ke haram. Artinya dia bisa, akibat dari limbah ini bisa merusak lingkungan, bisa mempengaruhi kualitas air yang mengalir. Tidak hanya mempengaruhi kualitas, tapi bisa merusak juga, menjadi polusi air. Sementara air kan sebagai sumber kehidupan. Itu dalam istilahnya Menteri Agama Prof. Nasar itu adalah fiqhul bi'ah atau hifdzul bi'ah. Jadi maqasid syariah itu tidak hanya lagi 5 yang kita ketahui, yaitu hifdzuddin, memelihara agama, kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, kemudian hifdzul akal, menjaga kesehatan akal, yang berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi semua perilaku yang bertujuan untuk memelihara 5 hal tadi itu diperintahkan oleh agama. Dan sebaliknya, semua hal yang merusak 5 hal tadi, maka itu dilarang. Sekarang hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan atau ekoteologi. Jika proses penyembelihan hewan, rumah potong ayam, sertifikasi rumah potong unggas, itu berjalan seperti ini yang merusak lingkungan, maka akan masuk kategori ifsad. La tufsidu fil ardh, termasuk perbuatan yang merusak lingkungan. Dan kita terlibat juga dalam hal itu, karena kita yang merekomendasikan kehalalan rumah potong ayam tersebut. Ini menjadi tanggung jawab kita, dan biasanya di fatwa penetapan halal, ini kita pastikan bahwa pengolahan limbahnya itu terstandar. Jadi meskipun dia dialirkan ke sungai atau ke got, maka dia setelah melalui IPAL ya, instalasi pengolahan limbah
secara baik. Kalau perlu ya seperti remah potong ayam yang besar, jadi dia recycle ya, reuse ya. Uh, Dia diolah, didaur ulang sehingga airnya menjadi bersih lagi dan bisa digunakan untuk bersuci dan membersihkan peralatan yang lainnya. Itu terkait dengan rumah potong penyembelihan, audit penyembelihan. Dan tidak kalah penting tadi, kalau produk daging dan olahannya itu harus halal dedicated. Tidak boleh sharing facility dengan produk yang non halal. Oke, di kolom chat ini ada beberapa yang sudah bertanya. Saya silahkan aja, lebih baik bersuara daripada saya membacanya, nanti jangan saya salah tangkap. Saya panggil Mbak Mega, silahkan. Mega Anggraini. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, silakan. Em, izin bertanya Pak Kiai, karena kalau saya kan lebih banyak bantu proses hal ini untuk makanan begitu. Di beberapa pelaku usaha, kadang dari mereka suka juga bertanya begitu ya, terkait bahan-bahan halal apa saja begitu. Karena beberapa memang yang didampingi ini adalah pelaku usaha yang non-Muslim begitu. Em, terkait kalau tadi kan pembahasan di materi sebelumnya, kalau untuk bahan halal, bahan haram itu kan sudah ada ya pakai di Al-Quran begitu, apa saja begitu kan. Namun kan mungkin ada beberapa bahan yang dikategorikan masih abu-abu gitu, masih di tengah-tengah. Semisal kayak katak, bekicot gitu, pakai. Nah, untuk hal ini bekicot ini ataupun bekicot atau siput mungkin beda ya, agak sedikit berbeda. Nah, itu masuk kategori halal atau tidak begitu yang pertama. Yang kedua, di beberapa produk makanan khususnya mungkin di bakery itu ada beberapa yang menggunakan bahan eh, apa ya, penghias gitu ya, pakai di em, kuehnya itu edible gold, jadi emas yang bisa dimakan gitu. Sejauh ini saya belum menemukan begitu ya edible gold merek tertentu yang sudah bersertifikasi halal. Em, nah, mungkin saya ingin tahu terkait untuk edible gold tersendiri, itu apakah bisa dikategorikan ke dalam positive list atau tidak begitu Pak Kiai? Terima kasih. Edible gold ya. Edible gold itu emas yang bisa dimakan. Iya, bentuknya kayak lembaran gitu Pak Kiai. Tapi dia kategori emas nggak itu? Em, kalau misalnya dikandung apa ya, kalau lihat di kemasannya itu memang tidak dicantumkan secara detail begitu pakai bahannya apa, karena kalau saya cek itu mereka belinya itu di toko roti yang udah di pack kemasan kecil-kecil gitu. Digunakan sebagai apa dia? Campuran bahan, Biasanya sebagai hiasan, kemasan, hiasan di kue gitu atau di es krim, tapi karena dia edible gitu pakai jadi bisa dimakan gitu. tapi bukan emas ya. Saya kurang tahu untuk bahan dasarnya seperti apa karena nggak ada komposisinya begitu. Oke, ini sudah menyangkut pertanyaan kepada materi yang akan saya sampaikan, Mbak Mega, tentang produk atau bahan yang haram. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih produk itu diharamkan? Untuk bahan tersendiri kan memang dibagi-bagi ya, pakai Mm-mm. menjadi bahan yang kritis, tidak kritis dan juga sangat kritis, dan melihat dari bahan baku bahannya apa. Misalnya untuk yang sangat kritis di sini kan untuk daging dan turunannya begitu ya. Kalau misalnya yang kritis itu bahan-bahan mungkin yang ada olahan dan yang lainnya. Sedangkan kalau positive list itu yang memang secara alami begitu kita dapatkan dari hasil bumi seperti itu. Iya, pertanyaan itu fil asya
al-ibahah malam yakun dalilun alal hurmah atau alal tahrim. Hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat di muka bumi itu adalah boleh. Boleh artinya halal untuk dikonsumsi. Selama belum ada dalil yang menunjukkan keharaman. Dalil di Al-Quran itu kan sangat terbatas ya. Dan sudah berhenti. Sementara produk itu kan terus ada inovasi. Permasalahan itu terus berkembang. Maka di situ ada perlu uh, diharapkan. Kenapa bahan ini tidak boleh digunakan sebagai produk halal? Apa Bapak Ibu semua? Satu yang pertama apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Halo? Kenapa produk atau bahan itu diharapkan? Kan di dalam Al-Quran kan nggak mungkin merinci ini benda ini haram, hewan ini haram, kan nggak mungkin ya. Yang pertama adalah karena najis. Karena najis ya. Apa saja sih yang masuk kategori najis? Di dalam Al-Quran di surat Al-An'am itu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna. Katakan wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati semua yang di bumi ini haram kecuali satu, illa an yakuna maitah, kecuali dia bangkai. Bangkai. Kategori bangkai itu apa? Yang kita tahu dulu tuh bangkai itu ya mati tanpa penyembelihan itu ya. Mati. Di dalam ayat yang lain di Al-Maidah itu disebutkan bangkai itu apa aja? Yang matinya al-mauqudhah, wal mutaraddiyah, wan natihah. Matinya karena jatuh dari tempat yang atas, matinya karena tabrakan. Tabrakan itu bisa jadi adu domba atau adu bandeng, ya, mati, itu maka haram, kategori bangkai. Yang berikutnya mati karena disembelih dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut selain nama Allah atau untuk persembahan, itu kategori bangkai juga. Sekarang ada norma baru di standar produk halal itu, yaitu mati yang disembelih karena tidak sempurna. Penyembelihan tidak sempurna itu dikategorikan bangkai. Illa an yakuna maita. Yang kedua, audamam masfuhan. Karena diharamkan itu karena dia darah yang mengalir. Jadi kalau darah yang masih dalam tubuh kita dia tidak najis ya. Kecuali dia sudah keluar, itu menjadi najis. Sama dengan ikan. Ikan itu ketika kita makan hidup-hidup, itu halal ya. Atau yang mati tanpa disembelih juga dia halal karena bangkainya ikan adalah halal. Tapi kalau dia dipotong kemudian darahnya mengalir dikumpulkan, itu menjadi haram karena najis, karena darah tadi dialirkan. Yang ketiga, aulah mahingzirin, bangkai daging babi. Digunakan kata laham karena ini adalah termasuk majas ya, majas atau balaghah. Salah satu unsur balaghah adalah majas. Dia menyebutkan sesuatu yang paling utama, tetapi dia dimaksudkan adalah semua unsur babi. Jadi tidak hanya daging, tapi kulitnya, kemudian enzim yang
turunan daripada babi, itu semuanya adalah kategori diharamkan. Karena apa? Tiga ini diharamkan. Bangkai, darah mengalir, babi, fa'innahu rijsun. Karena tiga hal ini adalah najis. Jadi semua produk, semua bahan yang salah satu bahan penyusunnya adalah najis, maka dia kategori produk haram. Meskipun itu untuk pengobatan. Di dalam prosesnya itu ada namanya kontaminasi silang atau dalam bahasa fatwanya, bahasa fikihnya adalah mutanajis. Jadi terkontaminasi. Ini biasanya di produk yang butuh pensucian, misalnya produk kopi luwak atau produk air daur ulang atau produk herbal yang menggunakan misalnya sarang burung walet, itu kan bahan-bahan yang kontaminasi najis, maka perlu ada proses pensucian. Dan pensucian sendiri kita ada fatwanya tentang standar pensucian secara syar'i. Yang pertama adalah dengan thariqah juryanul ma, mengalirkan air, meskipun airnya sedikit, satu gayung gini bisa dibuat bersuci asalkan dia mengalir, dipakai wudhu, bukan dikobok. Yang kedua dengan mukatsarah, dengan menambah debit air yang banyak. Seperti di proses produksi vaksin itu kan juga ada proses penyuciannya. Yang ketiga adalah dengan thariqatut taghyir, yaitu mengubah sifatnya. Dengan cara apa? Dengan menambahkan bahan tambahan. Misalnya di proses air daur ulang, itu kan kotor ya, tetapi dengan dimasukkan zat-zat pengubah menjadi suci lagi. Ini tadi yang auditor penyembelihan ini juga sangat penting dalam proses pencucian ketika proses mensucikan ayam dari kontaminasi darah yang mengalir tadi. Dilihat apakah airnya itu sedikit atau banyak. Kalaupun banyak misalnya berapa ribu liter gitu, tapi kalau sudah berubah warna, maka itu tidak lagi menjadi air tohir. Tohir mutohir, tidak lagi mensucikan. Karena air yang banyak yang berubah sifat kesuciannya itu tidak mensucikan. Di dalam proses pensucian dari najis itu harus divalidasi tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Bapak Ibu? Kalau yang belajar fikih pasti tahu nih. Ketika kita mensucikan sesuatu benda yang kena najis, itu harus hilang tiga sifat. Yang pertama adalah Baunya, Aroma, rasa, rasa, warna. warna. Oke. Warna, kita bisa melihat, memvalidasi hilangnya warna najis dengan melihat ya. Misalnya tadi kalau sarang burung walet biasanya pertama itu putihnya putih mangka ya, putih kehitaman, putih kecoklatan. Ketika sudah direndam itu menjadi putih, putih bersih. Itu sudah hilang warna najisnya. Yang kedua aroma atau raihah, rihuhu. Menvalidasinya dengan mencium. Ini aroma yang pertama dia ada aroma anyir, sekarang udah nggak ada lagi aroma. Yang ketiga rasa. Menvalidasinya seperti apa? Memvalidasi rasa najis sudah hilang. Kira-kira dengan apa, Bapak Ibu? Di dalam produk hasil samping minuman alkohol itu kan ada ya, apa istilah namanya itu? Itu bisa digunakan sebagai produk mikrobial. Itu kalau kita
memvalidasi rasanya dengan mencicipi, kan kita mencicipi yang najis. Ya. Atau contohnya misalnya kopi luwak. Kopi luwak itu kan dia mutanajis, disucikan gitu. Untuk memvalidasi rasanya, rasa najis hilang dengan apa, Bapak Ibu? Ya, dengan di gini-gini, lendirnya sudah nggak ada, jadi nggak perlu dijelas. Kalau bisa divalidasi dengan tangan kita, maka bisa. Tapi kalau yang tidak bisa divalidasi dengan tangan, misalnya ada kandungan alkoholnya, maka ya pakai lab, ya uji lab kandungan alkohol. Oke, yang pertama karena najis. Yang kedua, karena apa? Diharamkan itu bahan atau produk. Ini sudah ada yang menjawab di chat ini. Karena membahayakan kesehatan. Ibu Lo Aili Nadirah. Ibu Nadirah. Ibu Nadirah ada? Ibu Lo Ailiun. Halo Ibu Nadirah. Kita pancing biar bersuara. Oke. Membahayakan kesehatan. Seperti apa Bapak Ibu semua? Membahayakan kesehatan. Yang banyak digunakan di dalam produk halal. Keracunan mengenai keracunan nggak? Keracunan. Oh, keracunan kayak MBG dong. Yang mengancam jiwa mungkin. Iya. Contohnya dalam produk halal, kira-kira apa? Bahan yang membahayakan kesehatan. Iya sih. Alergi mungkin, Mbak. Gula, Alergi. Alergi itu kan dampak ya. Iya, berapa protein dari hewani sering menyebabkan alergi kepada beberapa tipikal manusia, tipikal orang ya. Oh gitu. Protein hewani ya. Alergi itu bukan personal ya? Ya, ya. Karena tidak semua, kadang-kadang tidak semua orang alergi sama udang misalnya kan. Atau semua alergi pada apa namanya protein yang berasal dari haram ya. Tapi berarti bukan pada bendanya Pak ya. Biasanya kan screening dokter itu kan ada alergi obat nggak ya? Berarti kan haramnya bukan pada obatnya. Berarti jawabannya mungkin kurang tepat ya. Lagi yang membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Pemanis Pak Kiai. Pemanis. Apakah gula itu termasuk pemanis? Pemanis buatan maksudnya. Seperti apa pemanis buatan itu? Sakarin atau apa itu? Sakarin itu bahasa Arab, sukar, gula. Sakarin. Apakah sakarin itu haram? Tidak. Tidak. Iya. Mungkin penambahan boraks Pak pada pengawet, bahan pengawet yang dilarang. Apa itu istilahnya? Boraks. Boraks ya, boraks ya. Pengawet makanan yang dilarang oleh BPOM. Borak itu membahayakan. Apalagi Bapak Ibu? Pewarna. Pewarna tekstil untuk makanan. Bahaya. Tapi ada nggak ya pewarna makanan yang membahayakan yang nggak boleh, yang sudah dilarang oleh BPOM, ada nggak kira-kira? Banyak. Dia Rodamin ada blue. Ya. Contoh pada kerupuk yang warna merah. Rodamin B itu nggak boleh ini. Yang pada kerupuk merah itu. Itu kan dilarang sama BPOM sudah. Biasanya pada untuk kerupuk lontong sayur gitu ya. Yang Padang itu ya? Kalau dulu itu masih sering pakainya rodamin B. Rodamin B ini kan biasa digunakan untuk warna tikar sebetulnya, tekstil.
Oh itu saya Cuma masih sering konsumsi itu. Kalau kan cuma karena warnanya cerah kan, warnanya bagus dan murah harganya, eh, masih sering sering jadi pilihan. Kalau sekarang kan dia di ini kan ke kerupuk udang gitu kan. hmm, itu lontong Padang masih banyak yang pakai kerupuk merah itu. Kalau yang kalau cuma kalau yang sudah agak mahal-mahal sudah agak jarang sekarang. Nah, atau sudah yang sudah tersosialisasi oleh paling nggak oleh Perindak dari Kementerian Perindustrian ya, atau BPOM juga Hmm. yang paling sering karena mereka yang punya wewenang untuk memeriksa itu, untuk menentukan rodamin B Rodamin B ya. ya nama zatnya. Oke, makasih Pak Irmansyah. Jadi saya nanti harus bawa kerupuk sendiri nih kalau ke lontong Padang. Betul. Ya, ini di daerah Pamulang itu ada lontong Padang yang ramai sekali. Hmm. Kadang-kadang anak saya kalau hari Minggu ngajak ke situ. Nah, ini kerupuknya masih merah, Mm-mm. Rodamin B ya. Oke, makasih Pak Irmansyah. Ada yang lain tadi? Pengawet, pewarna, apalagi yang kira-kira bahan yang membahayakan kesehatan. Eh, Minyak yang sudah sering dipakai berulang kali. Itu Iya, karena iya. ikatan jenuhnya putus, jadi dia bersifat karsinogen. Jadi ada Hmm. ikatan jenuh di asam palmitat, stearat. Nah itu, Oh, yang istilahnya lemak jenuh itu, Pak ya? ya betul. Jadi Oke, putus oke. ikatan rangkapnya, jadi dia jenuh. Itu justru karena panas berulang-ulang kan ya, hanya tidak Hmm. dianjurkan. Itu biasanya maksimal dipakai berapa kali, Pak Paling ya? 3 kali mungkin. 3 kali ya. Cuma kalau goreng-gorengan, jual-jual goreng-gorengan di jalan itu kan ya berulang-ulang. Walaupun sekarang sudah ada pengepul bisa dimanfaatkan untuk biodiesel sebetulnya. Hmm. Nah, cuman kadang-kadang kan dari segi apa namanya harga dan apa kepraktisan mereka masih masih menggunakan itu tinggal disaring aja eh, jernih lagi kan. Oke, maksimal 3 kali ya. Ya Makasih, maksimal Pak 3 kali. Mansa. Tapi kan problemnya kalau di pecel lele itu, Pak ya, Hmm, itu karena dia kan langsung banyak ya minyaknya ya. hmm, hmm, hmm. Ya jadi langsung hitam. Nah, tapi nanti disaring itu tinggal ya bening lagi, jernih lagi. Pakai Hmm. berapa kali aja kalau disaring ya tetap jernih. Oke, perlu edukasi juga ya di Ya. pecel lele itu. Nah, Misalnya minyaknya jangan banyak-banyak dituang. nah, kalau kalau yang sudah branded itu sudah ada pengepulnya untuk dimanfaatkan untuk pembuatan sabun. Jadi Hmm. zero waste juga dia kan. Ya pembuatan biodiesel. Oke. Minyak jenuh, warna, pengawet, apalagi Bapak Ibu semua yang Nikotin, membahayakan ya, nikotin, nikotin. nikotin. Nikotin selain dipakai rokok, apa? Dipakai apa, Pak? Vape, vape juga kan Oh, mayoritas vape. Ya. pengguna itu hanya karena tidak terlihat bahaya karena banyak dokter mendiagnosa sakitnya paru-paru bukan karena penyebabnya rokok. Hmm. Jadi nikotin ya membahayakan itu ya. Membahayakan, Pak Kiai. Tapi dia kan hanya untuk rokok dan vape, untuk makanan dan minuman enggak ya? Tapi apakah yang mungkin yang dianggap berbahaya di rokok apa sudah memang ada sertifikasi halalnya untuk rokok? Masih kita tolak, Pak. Eh, jadi fatwa rokok itu dulu pernah dibahas di tahun 2008 di Padang waktu itu. Ah, itu sampai 3 hari nggak putus-putus ya karena yang hadir antara perokok dan tidak perokok. Ya akhirnya disepakati, disimpulkan bahwa MUI tidak bersepakat dalam fatwa rokok. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh.
minimal makruh. Nah, tetapi para yang hadir bersepakat bahwa rokok itu diharamkan kepada satu, ibu yang hamil dan menyusui, ibu hamil, yang kedua ibu menyusui, yang ketiga pada anak-anak, yang keempat dilakukan di public area. Itu sepakat untuk dihukumi haram. Padahal mestinya anak itu kan belum balik ya, belum balik, sehingga mestinya tidak dihukumi haram. Tetapi ini adalah semangatnya supaya orang tua itu menjaga anaknya supaya tidak merokok. Nah, itu yang haram, yang dosa adalah orang tuanya. Misalnya kalau anaknya itu merokok dan sakit, maka yang terkena dosa adalah orang tuanya. Nah, itu terkait rokok. Untuk sertifikasi halal, saya kira kita tolak ya. Nanti menjadi perdebatan publik yang malah merugikan secara ekonomi. Baik, yang kedua adalah membahayakan. Yang pertama tadi karena najis dan kontaminasi dengan najis. Nah, ini juga kaitannya dengan produk logistik dan produk distribusi, jasa logistik dan jasa distribusi. Nah, ini penting bahwa kalau saya punya usaha distribusi masih kecil, kan nggak memungkinkan saya halal dedicated. Saya hanya mengangkut yang halal, itu kan nanti bisa rugi, saya bisa mati. Nah, tetapi di sana harus ada semacam SOP yang mampu mencegah ada kontaminasi silang antara produk yang dimungkinkan dia haram bisa mencemari atau mengkontaminasi yang produk halal. Atau di jasa penyajian juga. Jasa penyajian itu di mall-mall atau di Alfa, itu kan dimungkinkan dia untuk menjual yang produk beralkohol, minuman keras. Tapi bagaimana penyajiannya itu mencegah adanya kontaminasi. Nah, itu dia raknya harus tersendiri. Kemudian harus dibungkus dengan rapat supaya yang benda cair ini tidak mengkontaminasi dengan benda padat yang lainnya. Sebab kalau itu yang cair, itu susah untuk memisahkan antara yang halal dengan antara yang suci dengan yang najis. Nah, ini penting ini di mutanajis ini, najis dan mutanajis di dalam sertifikasi jasa penyajian, jasa logistik dan jasa distribusi, di mana harus ada SOP mencegah adanya kontaminasi silang. Sehingga dalam pelaporannya nanti selain SOP yang dibuat oleh pelaku usaha juga dibuktikan dengan foto-foto yang dilampirkan dalam laporan hasil audit halal. Foto-fotonya jangan hanya truknya saja, jangan hanya di gudangnya saja, tapi di labelnya, pelabelannya, pengemasannya. Apakah dikemas dengan rapi, dengan plastik yang mencegah adanya kontaminasi tersebut. Oke, itu yang kedua, membahayakan. Yang ketiga, kira-kira apa? Kenapa produk atau bahan itu diharamkan? Ayo. Tadi disinggung Mbak Mega tadi, siput ya. Siput dan apa tadi, bekicot ya. Ternyata siput itu kan beda dengan bekicot ya. Siput ada yang siput air laut, ada yang siput air darat ya. Kalau orang Sunda itu apa itu? Tutut ya. Tutut. Keong ya. Jadi salah satu sebab kenapa produk atau bahan atau hewan itu diharamkan, yaitu dia kategori khobais. Nah, firmannya itu wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Bahwa Allah itu menghalalkan yang thayyib
dan mengharamkan yang khaba'ith. Nah, khaba'ith itu penafsirannya, karena penafsir-penafsir dulu itu kan orang Arab, maka dia bunyinya juga ma yastakbirul Arab, yang dianggap jorok, jijik oleh orang Arab. Arab sekarang dengan dulu kan beda. Kemudian produk yang di Arab kan sangat sedikit, sementara di luar Arab ya produknya macam-macam. Jadi tidak bisa menjadi standar apa yang dianggap jijik oleh orang Arab. Salah satu standar yang ditetapkan oleh MUI yang masuk kategori al-khaba'is yaitu al-hasyarat. Al-hasyarat itu hewan kecil yang ada di bumi seperti cacing, kalajengking, kemudian apa itu yang punya sayap di kamar mandi itu, yang Ipin Upin takut itu, apa itu? Coa. Kecoa. Oh. Termasuk bekicot. Bekicot dan cacing itu sudah ada fatwanya. Itu termasuk minal khaba'ith. Artinya dia dianggap haram, dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Haram untuk produk makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Tapi kalau digunakan untuk produk non-konsumtif yang tidak masuk ke dalam tubuh manusia, seperti untuk produk kosmetik, liurnya itu, lendirnya bekicot itu bisa dibuat sebagai apa? Kalau dia luka itu antiseptik ya, luka ya zaman kecil kita dulu kalau kita jatuh ketika main ya kita nyarinya bukan obat merah, karena masih jarang obat merah, kita larinya ke pohon-pohon bisa nyari bekicot. Kita pecahkan itu, kita teteskan. Atau untuk produk kosmetik lainnya, yang penting dia tidak masuk ke dalam tubuh, itu diperbolehkan. Al-khaba'is. Bagaimana dengan siput atau tutut? Ini perlu ada penelitian tentunya. Jadi spesies tertentu itu tidak bisa kita kiaskan kepada yang sudah ada tanpa ada proses penelitian secara mendalam. Contoh misalnya tadi menyebut katak ya, Bu Mega ya. Yang salah satu prinsip diharamkannya produk atau bahan adalah hewan yang mampu hidup dan berkembang biak di dua alam atau amfibi, atau dalam bahasa Arabnya itu barmai, barun mai. Itu yang disepakati ulama hanya kodok atau katak. Yang lainnya perlu ada penelitian-penelitian. Kita sudah pernah menetapkan fatwa terkait dengan rajungan. Rajungan itu apa? Yang kayak udang itu? Kepiting. Kepiting ya, rajungan kepiting. Itu sudah ada fatwanya bahwa kepiting atau rajungan itu tidak mampu berkembang biak di dua alam. Dia adalah hewan air. Kalaupun dia mampu bertahan lama di darat karena di dalamnya itu ada kandungan air. Kalau kandungan airnya habis dia akan mati. Kemudian kita sudah ada fatwa terkait dengan bulus juga. Bulus dulu ada salah satu pelaku usaha yang salah satu produknya adalah dari minyak bulus, salah satu bahannya. Bulus itu apakah hewan darat, hewan air, atau hewan yang darat air? Ini perlu diteliti. Dan dari penelitian disebutkan bahwa bulus itu adalah hewan darat, tapi habitatnya di air. Dia tidak bisa berkembang biak di air, dia berkembang biaknya di darat. Tetapi karena dia hewan darat, maka perlu ada proses penyembelihan. Jadi sebelum digunakan, dimanfaatkan itu minyak bulusnya, maka perlu ada proses penyembelihan.
Termasuk yang belum selesai juga, ini kajiannya terkait dengan giant salamander ya. Giant salamander itu sejenis kadal raksasa di daerah Cina sana besar. Uh, ini dia hasil penelitiannya adalah dia hewan akuatik ya, hewan air, dan dia berdarah panas. Dia tidak mudah berkembang biak di tempat yang baru. Ini sudah sepakat bahwa dia akuatik, jadi akuatik ini menjadi halal. Tetapi masalahnya satu, apakah dia itu hewan yang di satwa langka, masuk ke kategori satwa langka atau tidak? Kalau iya berarti dia harus ada penangkaran, nggak boleh langsung dipotong, tapi minimal dia cucunya baru digunakan. Kalau father jadi belum boleh digunakan, harus grandfather itu baru boleh. Kemudian ada problem lagi karena peneliti ini menyimpulkan bahwa giant salamander itu salah satu jenis hewan air, bukan ikan. Maka karena dia hewan harus disembelih. Pertanyaannya, apakah darahnya giant salamander itu seperti kita yang ada urat nadi khusus, atau dia menyebar seperti ikan, sehingga urat apa saja yang harus diputus, itu masih belum di jawaban dari peneliti. Yang berikutnya, kenapa produk itu diharapkan? Ini yang paling penting, selain yang paling penting lainnya. Apa, Bapak Ibu semua? Mengandung homer atau alkohol industri homer. Karena apa? Homer itu dilarang. Yang pertama, dia ada sebab. Pertama, dia najis. Homer itu najis. Maka kalau badan kita atau baju kita terkena minuman keras, maka harus dibersihkan, disucikan. Yang kedua, karena homer itu adalah muskir, memabukkan. Maka semua jenis bahan yang memabukkan, maka itu haram untuk digunakan sebagai produk halal. Dan untuk menentukan apakah ini kategori homer atau tidak, ya kita merujuknya kepada BNN ya. Yang sekarang menjadi perbincangan adalah di Kalimantan itu ada daun apa itu? Yang dia untuk obat tradisional. Kratom, Ustaz. Kratom. Ya, kratom. Ya. Dan itu termasuk salah satu banyak diperjualbelikan ya. Penenang ya Pak. Kratom. Itu hanya di Kalimantan saja. Apakah di Jawa nggak ada ya? Kratom ya. Kemarin tanaman endemik ya di Kalimantan ya. Nah itu BNN saya lihat belum memasukkan dia sebagai termasuk kategori narkotika, tapi baru merekomendasikan, belum memutuskan. Tapi kalau BPOM sudah memutuskan suatu larangan untuk dijadikan sebagai bahan produk ya, karena dia membahayakan. Ada yang dari Aceh kah di sini? Ada yang dari Aceh? Oke, Bu Mega sudah kejawab ya? Sudah, pakai tinggal yang edible gold nih. Oke. Edible gold, ya, masih ingat aja. Edible gold. Itu baru edible gold. Di negara Arab yang kaya itu apa?
Abu Dhabi apa satu lagi ya? Nah, itu Dubai. es Dubai. Dubai Dubai, ya. Dubai. Es krim yang ada kandungan emasnya itu ya. Oh. Sampai ada salah satu buku dalam bahasa Arab yang mengurai tentang hukum mengkonsumsi emas. Saking kayanya, saking kayanya. Kalau kita emas kan termasuk bahan bahan atau produk yang sangat mahal. Di sana dimakan. Ya itu secara zat dia suci selama tidak ada kontaminasi dengan najis. Tetapi kalau sudah makan emas, saya kira itu termasuk salah satu bentuk yang israf ya, perbuatan yang dilarang. Dilarang. Bukan karena bendanya haram, tapi perbuatan itu sudah melampaui batas. Mestinya berbagi kebahagiaan dengan orang yang kekurangan, tapi ini berfoya-foya dengan kemewahan. Nah, itu masuk kategori di situ, Mbak Mega. Nah, sekarang pertanyaannya, edible gold itu dia termasuk emas atau dia termasuk bahan mahal nggak? Itu Kalau pertanyaan. misalnya melihat dari beberapa sumber begitu ya Pak Kiai, memang bahannya memang dari emas, informasinya seperti itu gitu. Jadi memang ada beberapa proses sehingga setipis mungkin karena kan si edible gold ini jadi beberapa dibagi jadi beberapa jenis gitu. Ada yang bentuknya lembaran, ada yang bentuknya tuh kayak serbuk gitu. Jadi ada proses di situ pakai, cuman saya kurang tahu prosesnya seperti apa. Sehingga si untuk yang lembaran ini biasanya kalau di es krim itu si es krimnya ditutup pakai si edible gold ini pakai. Kalau yang flake-flake ini biasanya juga di apa di cake gitu, di bolu buat bolu ulang tahun misalnya itu suka dikasih seperti itu. Dan di Indonesia udah biasa gitu ya? Em, Setahu saya sih kalau saya lihat ada memang beberapa gitu yang punya produk eh, ada edible goldnya. Oke, oke, oke. Izin berpendapat Kiai. Ya, silahkan. Ya kalau menurut saya kan edible kalau gold, all gold kan AU ya, itu termasuk logam berat ya sebangsa dengan Ag, Pb. Jadi secara apa namanya toksisitasnya tinggi. Jadi yang kalau untuk dikonsumsi berbahaya. Dengan konsentrasi di atas apa namanya konsentrasinya ada ruang batasnya. Ya, artinya di atas berapa ppm atau ppb malah itu sudah toksik. Jadi kalau yang mungkin yang kalau edible gold tadi ya bentuknya memang seperti gold, tapi bukan bukan gold AU. AU artinya aurum dalam lambang kimianya ya. Jadi goldnya itu bukan logam AU bukan. Kalau menurut saya. Karena kalau AU itu pasti logam berbahaya soalnya logam berat. Toksiknya tinggi, toksisitasnya. Ya. Oke, oke. Jadi yang edible gold ini belum masuk yang AU tadi ya? Ya, jadi gold gold yang digunakan pada edible gold itu bukannya AU atau logam AU atau aurum ya kalau bahasa itunya lambangnya AU, lambang kimianya. Dan itu kalau dalam sistem prodik yaitu sederet dengan merkuri atau Ag ya, dengan PB, plumbum, SN dan sebagainya. Itu logam berat yang memang memiliki toksisitas tinggi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Irman. Udah kejawab ya, Bu Mika ya? Ya, siap Pak Kiai. Nanti saya coba lihat lagi karena memang sejauh ini juga saya belum menemukan gitu Pak Kiai yang emang eh, sejenis gitu edible gold yang sudah halal itu belum belum ada begitu. Oke, makasih. Berikutnya saya panggil Mbak Anis Arifatu. Ini panjang lebar nulis di chat. Silahkan bersuara. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat sore. Sore ya. Izin bertanya Pak Kiai, saya ada 3 pertanyaan Pak, kalau tidak terlalu banyak. Kebetulan saya berada di Dinas Kedokteran Hewan ya Pak, dan saya pernah melakukan magang di salah satu industri makanan hewan piara di Indonesia.
Nah, kebetulan di Indonesia ini beredar salah satu merek pakan hewan piara, baik anjing dan kucing, dari luar negeri, yang salah satu bahan bakunya itu adalah gelatin babi. Dan meskipun tidak kita konsumsi, tapi jejak najisnya itu kan dapat mengkontaminasi wadah makanannya ya Pak, terus bak sucinya dan permukaan lainnya yang juga berkontak langsung dengan makanannya itu. Jadi dan hingga sekarang di kemasannya itu tidak memiliki label yang menyatakan bahwa produk tersebut mengandung turunan dari babi ya Pak. Nah, kalau sampai kok bisa ya sampai sekarang tidak memiliki label tersebut begitu. Sedangkan ini salah satu produk yang krusial gitu di bidang kedokteran hewan gitu. Oke. Itu yang pertama ya, Pak. Oke. Eh, Oke, yang tahan, kedua, tahan. oh, Saya dulu ya. langsung komentari. Saya khawatirnya lupa, sudah tua ini. Terkait dengan pakan ternak. Pakan ternak itu kita layani bukan dalam bentuk sertifikat halal, bukan dalam bentuk ketetapan halal. Sebab ini kan artinya nggak halal dia untuk makanan ternak kita. Nah, kita layani dalam bentuk rekomendasi kesesuaian syariah. Pakan kucing, pakan ikan, nah itu dalam bentuk layanan rekomendasi kesesuaian syariah. Di dalam RKS ini, namanya RKS. Dalam RKS ini juga standarnya sama, tidak boleh mengandung bahan yang najis. Nah, kalau sudah ada gelatin dari babi, maka itu kita tolak juga. Dalam standar JPH kita, Jaminan Produk Halal kita, tidak boleh ada pemanfaatan unsur babi dalam proses produksi halal. Meskipun di end produknya itu tidak terdeteksi lagi. Kita tidak mempraktekkan konsep istikhalah. Istikhalah untuk babi ya. Istikhalah itu perubahan zat. Ya. Jadi di dalam kajian fikih itu ada perumpamaan. Andaikan ada seekor anjing atau babi mati di pantai, kemudian dia larut di dalam air laut, kemudian berubah menjadi garam, maka garam itu halal. Itu istikhalah, perubahan zat. Tetapi di dalam sistem jaminan produk halal itu tidak diperbolehkan ada pemanfaatan unsur babi, meskipun dia untuk produk obat maupun vaksin. Oke, demikian ya, Mbak Anis. Silakan yang kedua. Baik, terima kasih Pak Kiai. Berikut pertanyaan yang kedua. Ada juga di Indonesia tuh beredar salah satu merek pakan hewan piara yang jika dilihat dari kandungannya tuh tidak mengandung bahan yang haram dan terdapat label suci bersih. Apakah itu hasil dari audit LPH juga, Pak Kiai? Dia bisa diulang? Maaf, jadi ada salah satu merek juga, merek pakan hewan piara di Indonesia yang beredar. Dia dari komposisinya tidak mengandung bahan-bahan yang haram, tapi terdapat label suci bersih. Apakah yang memberikan itu, apakah itu hasil audit dari LPH juga, Pak? Betul, ya. Dan kita mengeluarkan rekomendasi kesesuaian syariah RKS ya. Dan itu diaudit oleh auditor halal dan kita keluarkan RKS. Tapi nggak sampai ke sertifikat halal. Jadi di MUI itu ada juga namanya Dewan Syariah Nasional, DSN. Dia itu salah satu objek fatwanya adalah jasa wisata syariah, jasa perhotelan syariah. Maka di sana ada fatwa rekomendasi kesesuaian syariah. Jadi hampir sama. Ini bermula seperti ini Bu, dulu. Salah satu rumah sakit di Jakarta itu karena komitmen terhadap prinsip syariah, maka perawat-perawatnya harus memakai busana syar'i ya. Busana syar'i kan harus menutup aurat. Kalau perawat itu menggunakan lengan panjang sampai sini,
Itu kan rentan terhadap kontaminasi bakteri dan kuman ya. Karena di sini kan berkeringat dan basah. Maka mereka mengajukan eh, pan- jawaban apa pandangan keagamaan, apakah perawat yang hanya menutup tangan sampai lengan atas ini sudah kategori syar'i atau belum? Nah, maka kita keluarkan rekomendasi kesehatan syariah. Nah, pada dasarnya bahwa menutup aurat itu harus sampai sini, tapi karena adanya kebutuhan, maka diperbolehkan untuk menutup sampai di lengan lengan atas. Itu asal usul kita mengeluarkan rekomendasi kesehatan syariah. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai. Terus pertanyaan berikutnya, saya juga pernah magang di sebuah RPH ruminansia, di mana sapi dilakukan proses stunting tadi sebelum disembelih. Namun ada beberapa kali sapi yang perlu dipingsankan berkali-kali Pak, karena peluru yang digunakan tidak mempan sama sekali, tidak mempan sekali tembak gitu, karena begitu ditembak langsung bangun lagi gitu. Jadi harus gitu. Tapi setelah disembelih, ketika saya lakukan pemeriksaan postmortem, tempurung lokasi penembakan peluru yang itu teraba bolong, Pak. Jadi kematiannya itu tidak dapat dipastikan apakah karena penyembelihan atau si stuntingnya itu. Karena setelah begitu ambruk benar-benar langsung buru-buru disembelih kan Pak, karena takut bangun lagi. Nah, bagaimana ya Pak menentukan halal atau tidaknya hewan tersebut dalam temuan seperti itu? Oke, kalau di Indonesia agak problem. Kalau di luar negeri, di Jepang, di New Zealand, itu malah enak kita menerapkan fatwa penyembelihan tentang stunning ini. Karena dia punya jalur pintu. Mana yang NC, not confirmed, mana yang sesuai dengan fatwa. Dua-duanya laku. Kalau di Indonesia kan, kalau sudah dinyatakan NC, not confirmed kan nggak laku itu. Ini yang problem di Indonesia. Stunning itu kan pada dasarnya dia dalam proses ihsanud dzabh, untuk berbuat ihsan saat menyembelih. Beberapa negara mungkin seperti Brunei itu tidak memperbolehkan adanya stunning. Tapi di kita, di fatwa kita diperbolehkan stunning dalam rangka ihsan tadi, atau dalam bahasa itu kan animal welfare tuh ya. Itu di dalam fatwa kita itu berbunyi stunning itu diperbolehkan selama tidak menyebabkan cacat permanen, cacat permanen atau pecah ya. Nah, itu dalam fatwa kita. Tapi dalam prakteknya memang agak susah ya. Satu, kondisi sapi itu kan meskipun beratnya sama, betina dan jantan kan ketebalan kulitnya berbeda. Yang kedua, jenis sapi juga berbeda. Sapi apa jenis-jenis sapi itu, ketebalan kulitnya juga berbeda-beda. Sehingga untuk memilih stunning gun tadi dengan peluru yang tepat itu kadang ya namanya ada kesalahan. Meskipun dia sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian juga jarak dan ketepatannya. Atau biasanya pas tidaknya di titik yang tepat itu yang kadang meleset sehingga gagal dalam melaksanakan stunning. Tapi pada prinsipnya di fatwa kita jika sampai pada lubang tengkorak menyebabkan lubang, maka itu dianggap tidak sesuai dengan standar fatwa. Demikian Mbak Anis ya. Oke, ini ada pertanyaan lainnya. Ini sudah ya Bu Anis ya, 3 ya. Ya, sudah Pak Kiai, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak Heri Pranoto. Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa haram? Tadi rokok udah ya.
Pak perisa dalam makanan dan minuman untuk memberikan rasa dan aroma juga dapat berbahaya bagi kesehatan, seperti aspartam. Oke, ini informasi. Pertanyaan dari Bu Anggi ya. Bagaimana dengan cacing tanah sebagai obat meredamkan demam tipes karena begitu marak di kalangan masyarakat Indonesia? Itu kalau ketemu dokter pasti dilarang ya. Ada yang dari dokter? Tadi Ibu Cynthia atau dari siapa nih? Dokter? Halo? Kita panggilkan peserta dari dokter. Ibu Dewi? Halo Ibu Dewi? Atau Ibu Iya, Dian tadi? iya Nah, Pak Yai. dokter Bagaimana ya? Pak Yai? Saya bukan dokter Pak, dokter saya. Oh, tadi yang dokter di klinik tadi siapa ya? Nggih, saya Pak Yai. Ibu Dian ya? Hmm. Oke, ini obat tipes yang dari bahan cacing itu secara kedokteran bagaimana? Sepanjang yang saya ketahui, kalau untuk tipes kan memang kita sudah ada obat standar yang memang sudah ada penelitiannya. Jadi ada obatnya. Kalau sepengetahuan saya untuk cacing ini juga masih penelitiannya juga kayak sepertinya terbatas. Jadi kalau saya pribadi tidak pernah menyarankan untuk pakai obat cacing, jadi biasanya ya obat yang memang sudah standar dari segi diagnosa penyakitnya apa, obatnya apa, begitu Pak. Karena ada klaim di masyarakat, Ibu dokter, bahwa obat tipes yang berbahan cacing itu infonya lebih mujarab. Apakah Nggih, betul? memang. Kalau dari segi penelitian memang itu masih terbatas dan dari sepanjang kuliah memang ya untuk pilihan terapinya ya obat-obat yang sudah ditetapkan sebenarnya. Itu. Ini dari pandangan kedokteran ya. Nggih. Oke ya. Di fatwa kita ada 2 fatwa. Yang pertama itu masih di diktum pertama masih ambigu ya, karena menyebutkan 2 pendapat bahwa cacing itu menurut pendapat salah satu madhab dikatakan halal atau mubah. Yang kedua, jumhur ulama menyebutkan bahwa cacing itu termasuk hasyarat, dan hasyarat adalah kategori khobais sehingga diharamkan. Tetapi di diktum berikutnya itu dibolehkan itu untuk produk yang tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Artinya untuk produk obat itu nggak boleh. Nah, ini ditegaskan lagi di Istimewa Ulama di tahun 2024 bahwa salah satu indikasi khobais adalah al-hasyarat, dan cacing adalah termasuk kategori hasyarat, sehingga tidak boleh dikonsumsi meskipun ada proses diracik itu dikeringkan, kemudian persepsi jijiknya hilang, itu tetap menjadi haram ya. Itu di fatwa kita. Ini bukan karena kita pro dokter, tapi memang secara keilmuan fikih secara seperti itu. Ibu Retno. Bu Retno bisa menjawab, bisa bertanya langsung? Oh ya, Ibu. Prof. Ya. Sebetulnya saya tulis di chat. Ya. Ya, Mengenai silakan. balut. Balut. Makanan dari telur, berupa telur, tapi dalamnya itu isinya embrio embrio ternak bebek, ayam atau bebek yang sudah dibuahi gitu. Dan rasanya tuh enak katanya gitu. Beberapa waktu yang lalu tuh pernah viral di Indonesia. Nah itu kenapa kok bisa ini ya?
Prof. Telur Ah, dikasih embrio anak ya, ya. enggak, emang telur asli yang sudah Hmm. pernah dibuahi, kemudian nggak tahu gimana prosesnya ya, pokoknya dia jadi kayak berbumbu gitu, enak katanya seperti itu. Tapi belum sampai ada kehidupan di situ ya. Sudah ada. Udah apa ya, kakinya, cucuk paruhnya itu udah ada, bulunya itu udah ada. Oke, Nah, oke, saya oke, dengar oke. katanya sudah ada sertifikat halalnya malah. Produk Oh impor ya, dari Filipina ya. sertifikat halnya dari Indonesia apa dari luar negeri? Kurang tahu ya. Balut ya. Ya, Baik, malu. nanti saya belum bisa menjawab apakah itu halal atau haram ya. Ah, perlu diteliti lagi. Apakah itu sudah ada nyawa kehidupan atau belum? Kalau sudah ada nyawa kehidupan kan berarti kita memakan hewan hidup-hidup. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ah, jadi Kita perlu ada berupa penelitian. bebek benar-benar. Hmm. Atau ada informasi yang lain dari Bapak Ibu terkait dengan produk balut ini? Jadi mohon maaf ya, Ibu itu ya, saya belum bisa menjawab terkait dengan balut ini. Ya. Oke, Ibu Pak Simparmin, silakan bertanya langsung. Assalamualaikum Pak Kiai. Oh Ibu ya, sorry. Saya Ya. Ibu. Iya, ini Pak Kiai saya mendengarkan eh, tentang biji pala di dalam bumbu masakannya Pak. Saya dengarkan ada yang menyatakan haram gitu Pak. Itu karena eh, ada zat mirstisin di dalam pala tersebut yang dapat memberikan efek halusinasi. Nah, ini bagaimana ya Pak Kiai? Biji pala ya. Iya, Hmm. Uh, pada prinsipnya gini, Bu. Kalau betul-betul itu dia membuat orang mabuk, itu maka kategori muskir, kategori khamar. Nah, tetapi jika tidak, ya kita perlu apakah itu membuat halusinasi itu karena um, mengkonsumnya terlalu banyak, atau memang sifat biji pala itu membuat mabuk. Apakah membuat mabuknya itu karena tidak diolah dengan baik atau enggak? Nah, ini yang perlu kita dalami lebih lanjut, Ibu. Tapi biasanya biji pala kan dibuat masak, Ibu ya. iya, Dia termasuk rempah ya, iya. Untuk bumbu masakan. masakan ya. Jadi saya belum bisa menjawab apakah itu haram atau tidak ya. Perlu ada penelitian lebih lebih dalam lagi. Oke, waktu tinggal kurang lebih 10 menit. Ini saya baru share screen, tapi nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih jauh. Nanti ya. Salah. Sum. Mana dia? Belum muncul Ibu ya? Sudah muncul Ibu? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini
yang kita diskusikan tadi. Sekarang kita di bagian akhir. Fatwa standar nama, bentuk, dan kemasan produk. Jadi meskipun bahannya itu halal, kemudian dalam prosesnya setelah diaudit juga tidak ada kontaminasi najis, tetapi secara nama itu tidak memenuhi standar, maka ditolak oleh MUI. Apa saja nama dan atau simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan, dan atau berkonotasi negatif. Maka tidak diperbolehkan apa saja simbol, lambang, dan seterusnya yang terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lainnya. Contoh misalnya saya ini kan menjelang Natal ya. Misalnya saya bikin produk bakery Natal, maka kita tolak. Yang kedua, simbol, lambang, gambar, dan bentuk terkait budaya yang bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya coklat Valentine. Yang berikutnya simbol, lambang, gambar, nama, kata-kata, atau bentuk yang menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan. Contoh mie setan, es pocong, dan yang lainnya. Kemudian ini diperbolehkan ada pengecualian nama dan bentuk biskuit gingerman atau snowman. Kata-kata gongsi facai, cap gomeh pada nama produk. Nama Valentine yang dibungkam dengan istilah warna yang menunjukkan warna tertentu secara empiris. Contoh lipstick Valentine. Kemasan luar produk diperbolehkan ada tulisan Selamat Natal. Selamat Valentine dan lain-lain. Dengan catatan tidak disandingkan dengan logo halal. Produk yang menggunakan kemasan yang bergambar erotis atau porno yang bertujuan menggambarkan substansi dan atau kegunaan produk seperti produk pembalut. Ini yang kedua, yang berikutnya yaitu produk yang menggunakan nama benda hewan yang diharamkan. Contohnya kopi wine. Meskipun dia hanya nama saja untuk menggambarkan rasa asamnya, maka itu kita tolak juga. Atau daging bacon ya, bacon, daging babi yang diambil dari punggung, pinggang atau perut. Nah, ham, daging babi yang berasal dari bagian kaki belakang. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi di sana ada pengecualian, diperbolehkan. Apa saja yang telah menjadi tradisi atau uruf dan dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Contohnya bir peletok, bakso, bakmi, bakpia, dan yang lainnya. Jenis yang menurut kebiasaan sudah dikenal sebagai istilah jenis produk pangan yang tidak diharamkan, seperti beef bacon, bagian daging sapi berlemak tinggi yang diiris tipis memanjang. Jenis yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan. Contohnya roti buaya atau susu beruang. Yang mempunyai makna lain yang relevan secara empiris telah digunakan secara umum. Contohnya mojito. Mojito itu bisa jadi berarti koktail. Yang ini pengecualian yang lain, char siu, cara memasak daging menggunakan garpu besar, kemudian dipanggang. Lawar, masakan berupa campuran sayur-sayuran dan daging cincang yang dibumbui secara merata dan berasal dari Bali atau Lombok. Ya. Nama yang dipasangkan dengan istilah warna untuk menunjukkan warna tertentu, seperti red wine color atau red blood color. Nah, ini juga yang diharamkan produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya.
menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama. Nah, kalau dia tidak menjadi fokus utama, maka diperbolehkan. Yang terakhir, produk yang memiliki rasa atau aroma unsur benda hewan yang diharamkan. Nah, contohnya ini, apa ini, kecil banget. Smoke bacon atau bacon foam. Nah, produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk erotis dan pornografi. Nah, ini ringkasan yang tadi kita bicarakan. Dan yang terakhir, bagaimana auditor melaporkan kepada Komisi Fatwa. Nah, ini untuk format laporannya di halaman pertama itu tentang informasi terkait dengan Izin usaha. Yai, Ya. boleh tanya Pak dikit. Kalau misalnya bakso setan itu tuh Kita tolak ya. Bakso setan, rawon setan kita tolak. Kan dia sama dengan es pocong tadi ya. Ya, makasih ya. Oke. Kemudian di halaman kedua itu hasil audit kita, jenis ruang lingkupnya apa, merek produknya apa, kemudian ini hasil audit bahannya, nama, kritis atau tidak kritis. Kalau sudah ber-SH, disilahkan ditulis. Kalau belum, tentu ada penjelasannya kenapa belum dan prosesnya seperti apa. Nah, catatannya di sini, dahulukan yang produk yang positif list, ya, nabati atau hewani, nabati atau telur segar, susu segar, kemudian bahan nabati yang diolah secara fisik tanpa penambahan bahan dan yang lainnya. Baru produk-produk yang kritis dan sudah ber-SH. Kemudian halaman berikutnya adalah proses produksinya seperti apa dan kriteria JPH terpenuhi atau tidak. Dan terakhir, foto produk juga harus ditampilkan untuk melihat apakah sesuai dengan standar foto kemasan atau tidak. Demikian pas 17.30. Nah, nanti ini bisa di-share oleh panitia, materi udah saya kirim ke panitia. Saya kembalikan kepada Mas Hari. Oke, terima kasih Yai Miftahul Huda atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat